Satu, dua. Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya. Nah, langsung Ibu absensi saja ya. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Apakah berangkat semua? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Itu sudah Ibu spill ya. Kita hari ini akan belajar mengungkapkan simpati dengan teks deskripsi. Nah, kalian pernah nggak merasakan perasaan simpati? Ada yang pernah? Apa kejadian apa? Kasihan ke orang. Iya, nah perasaan simpati itu kita merasakan kasihan kepada orang. Misal kemarin ada kejadian banjir atau kejadian tanah longsor, kalian merasakan kasihan, kasihan banget dia kok banjir gitu. Nah, itu namanya perasaan simpati ya. Iya. Nah, langsung Ibu mulai ya. Nah, perasaan simpati. Simpati adalah perasaan peduli atau belas kasih terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan. Jadi saat kalian melihat orang yang jatuh atau kejadian yang lain seperti bencana alam, kalian merasakan kesedihan atau kalian berasa mengalami kesedihan yang sama. Itu namanya perasaan simpati. Nah, terus apa sih hubungannya dengan teks deskripsi? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini kalian agar bisa mengungkapkan perasaan simpati melalui teks deskripsi. Jadi kalian bisa mendeskripsikan perasaan simpati kalian menggunakan dengan teks deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi silahkan coba Mbak Mala dibaca, Mbak Mala. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci dan konkret supaya pembaca benar-benar gambaran nyata suatu hal. Nah, ya maksudnya gimana itu? Jadi teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan objek secara terperinci. Jadi yang kalian deskripsikan itu secara rinci. Bagaimana perasaan kalian, apa yang kalian lihat itu secara rinci dan supaya pembaca itu juga merasakan apa yang kalian rasakan. Seperti itu. Misal kalian mendeskripsikan perasaan kalian pas waktu bencana banjir. Nah, itu bagaimana kondisi mereka, korbannya, terus apa yang rusak atau pokoknya tentang bencana banjir yang pembaca itu merasakan gambaran yang nyata. Itu. Nah, terus langsung ke ciri-cirinya ya. Nah, ciri-cirinya
atau suasana tertentu. Ciri yang kedua, membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diamati. Ciri yang ketiga, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci, Bu. Ya, oke, baik. Tepuk tangan Mbak Nadia dong. Nah, ciri-ciri yang pertama, menggambarkan benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, jadi teks deskripsi itu kalian menggambarkan suasana tertentu. Misal suasana tentang bencana, misal bencana banjir karena ibu baru kemarin ya merasakan banjir, jadi kita topiknya tentang banjir saja. Karena ibu sudah merasakan ya. Nah, itu suasananya gimana? Bagaimana pas kejadian banjir itu? Terus apa saja yang rusak? Terus bagaimana kondisi para korbannya seperti itu. Nah, itu menggambarkan tentang suasana tertentu. Nah, yang kedua, membuat pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang diamati. Jadi, misal itu meluruskan simpati ibu. Terus kalian juga merasakan tuh, oh iya ternyata kayak gini ya rasanya ya. Tuh. Nah, yang ketiga, melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Terus yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti ukuran, letak, warna, atau kondisi objek secara terperinci. Nah, itu maksudnya juga sama yang nomor 2. Nah, lanjut ke tujuan teks deskripsi. Silahkan, coba yang cowok mana nih? Belum ada suaranya ya. Coba Mas Iqbal dibaca Mas Iqbal. Tujuan teks deskripsi. Oh iya, silakan. Satu, memberikan gambaran nyawa pada objek. Yang kedua, Oh, menggambarkan boleh ya. objek secara terperinci, Bu. Ya, nah itu. Nah, intinya tuh sama ya. Jadi tujuan teks deskripsi itu memberikan gambaran nyata dan menggambarkan objek secara terperinci. Pokoknya kalian merasakan bahwa apa yang ditulis oleh penulis itu. Nah, terus lanjut ke contohnya. Nah, ini adalah contoh seorang anak kecil yang rumahnya kebakaran ya. Coba Mbak, siapa ini? Aduh itu Mbak Ari bisa Mbak Manda kok. Mbak Manda Bu, Mbak Manda Bu. Coba Mbak Manda dibaca Mbak Manda. Contoh, api itu begitu besar melahap rumah sebuah keluarga kecil dalam dalam sekejap seorang anak berdiri di pinggir jalan, tak kuasa untuk menatap rumahnya yang telah hangus. Ia hanya bisa menangis mendengar kesayangannya, tempat tidur hangatnya kini sudah hilang. Hanya akan tersisa abu dan puing-puing hitam yang terbarat di mana-mana. Nah, ya itu adalah contoh ungkapan perasaan simpati dengan teks deskripsi. Nah, di situ dijelaskan api itu begitu besar melahap rumah sebuah keluarga kecil dalam sekejap. Nah, di situ penulis mendeskripsikan bagaimana gambaran yang dirasakan oleh anak tersebut. Ia hanya bisa menangis mendengar kesayangannya, tempat tidurnya, dan ini sudah hilang. Nah, yang akan tersisa adalah aku dan kenangannya. Dia kenangannya bersama orang tuanya ya. Nah, itu adalah contohnya ya. Ini ada yang dipercayakan, ada yang kalian masih bingung? Jelas ya. Jelas. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian bermain game. Nah, sebelum kita bermain games, Ibu punya ice breaking buat kalian ya. Asik. Ibu jelaskan dulu ice breaking. Untuk ice breakingnya itu nanti Ibu akan menyebutkan 3 yaitu malam, siang, sama pagi. Nah, itu namanya tuh tepuk malam, siang, pagi. Nah, nanti kalian kalau malam kalian tepuk 1 kali. Terus kalau siang kalian 2 kali. Kalau pagi tanpa tepukan. Jadi kayak gitu aja. Kayak sampai kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Coba Ibu ya, kalau nanti ada yang salah nanti maju ke depan. Nah, coba ya. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam.
Orang berbeda gimana Bu? Ini ya kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok saja karena langsung satu belajar aja ya. Ya. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk melemparkan baby yang sudah Ibu tuh sudah ini. Coba langsung saja ya, nanti kalian perwakilan ini namanya sesuai. Belajarnya. Nomor 3 langsung kalian apa namanya? Ngambil nomor 3. Iya. Langsung aja Mbak Malam. Langsung aja kelompok. Itu yang bakal belajar dulu ya. Mbak Malam jadinya kebahagiaan dulu. Nomor 4, iya nomor 4, oke silakan. Nomor 4 ya. Tentang apa itu ya? Banjir. Ya, coba Mbak Mala deskripsi pokoknya bagaimana keadaan banjir. Sesuai ini ya? Iya, sesuai itu ya. Berapa menit Bu? 1 menit aja cukup enggak? Oke siap. Makasih Bu. Oke. Lanjut siapa yang mau melempar juga ya? Aji ya Mas Aji, kelompok sini diwakilkan oleh Mas Adi saja. Dilempar. Iya dilempar. Nomor 3, ya nomor 3 silakan diambil ya. Kenapa itu? Longsor ya? Longsor. Iya longsor ini ya. Ya coba silakan bersama-sama ya. Oh Novita atau Mbak Meli nih? Meli. Oh ya Novita. Novita. Ya silakan Novita dilempar ya. Nomor 3 nah pinter. Nah silakan ya nomor 2. Apa ini Bu? Ini apa ini? Tsunami ya Bu? Iya tsunami ini. Tsunami ini tahu ya? Tahu ya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Nah silakan Ibu beri ya. Nomornya ya. Ada nih. Ada Bu. Nah oke Mbak. Gimana kelompok kalian udah selesai? Ya. Coba kelompok tengah dulu ya maju. Siapa yang mau maju ke pasangannya? Saya Bu. Oh Mbak Mala. Mbak Mala. Dia Mbak Mala ini anaknya sangat aktif ya. Iya, maju sendiri, jawab sendiri. Dia masa besar. Hari itu Didengarin ya teman-teman ya. suasana berbeda terjadi di tengah banjir yang terus meninggi menenggelamkan rumah-rumah dan warga. Warga dibantu relawan dan BNPB meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri, membawa semua barang-barang yang masih bisa mereka selamatkan. Mereka menggunakan perahu seperti di gambar ya. Iya, Menggunakan perahu karet. Beberapa warga lainnya menembus banjir dengan berjalan kaki. Seorang anak kecil terlihat digendong dengan raut wajah memelas, pakaian basah dan ya. Nah, udah selesai. Oh ya, itu Benar kan Bu? iya benar dong. Coba tangannya mana Ibu? Tangannya mana? Ya. Nah, sebelum ditutup karena kita waktunya terbatas ya, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup jelas? Jelas. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup ya, tentang pembelajaran hari ini kalian bisa mengenalkan perasaan simpati melalui teks deskripsi. Nah, terima kasih. Ibu tutup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Berapa menit Ya. itu? 15 kok pas ya? Makan istirahat ya. Ya Bu. Habis ini bahasa Jawa Bu. Iya, bahasa Jawa. Males.